Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PKN. Yang akan kita bicarakan adalah kerja bakti di tema 5 subtema 4. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Menjelaskan makna kerja bakti, 2. Menjelaskan keuntungan dari kerja bakti, yang ketiga menyebutkan sila Pancasila yang terkait dengan kerja bakti. Mari kita mulai membahasnya. Kita lihat gambar ini. Wah, ada apa ini? Para warga berkumpul bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Ternyata ini adalah pertemuan yang diadakan oleh ketua RT. Ketua RT mengundang warga untuk berdiskusi, bermusyawarah, ya, bagaimana warga ini bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan karena musim hujan akan datang. Jangan sampai wilayah mereka terkena banjir dan berbagai penyakit menular. Anak-anak, sebelum melakukan gotong royong atau kerja bakti, Ketua RT mengadakan musyawarah bersama warga. Ya, untuk apa musyawarah ini? Ya, untuk bersama-sama mengatur, ya, untuk bersama-sama menyusun rencana, untuk bersama-sama membagi tugas agar kerja bakti atau gotong royongnya bisa lancar, ya. Gotong royong kerja bakti tujuannya untuk meringankan pekerjaan demi kepentingan bersama, sehingga alangkah baiknya apabila diatur, ya, setiap warga dibagi tugas untuk membersihkan wilayahnya secara merata. Anak-anak, apakah kalian tahu kebersihan lingkungan kalian itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh warga. Sehingga apabila lingkunganmu itu tidak bersih, maka kita harus bersama-sama mengerjakan. Apabila kita tidak lakukan bersama-sama, maka pekerjaan ini menjadi berat. Apakah ketua RT bisa membersihkan lingkungannya sendiri? Tidak. Lingkungan yang kotor itu karena siapa? Apakah karena Pak RT? Bukan, tapi karena warganya. Oleh karena itu, warga harus menyadari bahwa ini untuk kepentingan bersama. Kalian bisa lihat di gambar ini. Semua bekerja. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua melakukannya dengan senang hati. Mengapa? Karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau banjir, maka yang merasakan banjir bersama-sama. Bila ada wabah penyakit, bukan satu orang saja, tetapi akan banyak yang tertular di daerah mereka. Oleh karena itu, walaupun mereka tidak dibayar, mereka senang melakukannya karena apabila lingkungan mereka bersih, maka mereka pun akan merasa nyaman. Ya, jadi begitu anak-anak. Di dalam kerja bakti itu ada kepentingan bersama. Oleh karena itu, mereka melakukannya dengan sukarela dan dengan senang hati. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Karena mereka melakukannya dengan senang, bersama-sama, bahkan ketika selesai bekerja, ibu-ibu pun dengan sukarela, ya, membuatkan makanan dan minuman, ya. Jadi tidak perlu meminta uang ke Pak RT dulu, tidak. Jadi ibu-ibu ini dengan sukarela menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka semua. Lihat betapa menyenangkan pemandangan ini. Mereka bersatu, mereka bersama-sama melakukan pekerjaan yang berguna untuk mereka semua. Ya anak-anak, jadi bekerja sama itu cerminan sikap yang baik sekali.
dan banyak sikap-sikap baik yang ada di dalam kerja bakti. Anak-anak, kerja bakti itu tidak hanya dilakukan di lingkungan secara bersama-sama. Kerja bakti juga bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Bekerjanya dengan siapa? Ya, seluruh anggota keluarga terlibat, ayah, ibu, anak, semua terlibat untuk membersihkan rumah. Anak-anak, bila setiap keluarga itu membersihkan rumahnya, maka kerja baktinya tidak akan berat. Yang dikerjakan hanya daerah-daerah atau wilayah-wilayah umum seperti paret-paret, jalan-jalan umum, begitu ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu, pasti sekarang kalian sudah tahu apa sih artinya kerja bakti? Ya, siapa yang bisa? Oke, good job. Kerja bakti itu artinya kerja bergotong royong tanpa upah. Untuk siapa? Untuk kepentingan bersama, ya. Jadi kalau gitu kerja bakti dan gotong royong itu sama nggak, Bu? Sama saja. Jadi bergotong royongnya untuk bekerja bersama-sama, ya. Dan yang pasti di kerja bakti atau gotong royong itu nggak ada upahnya. Mereka tidak meminta upah. Nah, anak-anak, kerja bakti yang mengandung pengertian gotong royong itu merupakan sikap pengamalan sila kelima Pancasila, ya. Jadi mengembangkan rasa persaudaraan melalui gotong royong itu merupakan pengamalan sila kelima dari Pancasila, ya. Siapa tahu bunyinya? Good job. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dan anak-anak pasti juga sudah bisa menebak dan sudah tahu sikap atau perilaku apa saja yang ada di dalam kegiatan kerja bakti. Tadi sudah Bu Hesti sebutkan sebelumnya, pasti anak-anak bisa. Oke, sebelum kerja bakti Pak RT atau Ketua RT melakukan apa? Ya, melakukan musyawarah, diskusi, ya, agar kegiatan kerja baktinya itu terencana secara baik dan dapat dilaksanakan secara baik. Nah, musyawarah ini juga berarti sudah melaksanakan pengamalan Pancasila yang keberapa ya? Bagus, yang keempat ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, di dalam kerja bakti itu ada saling membantu, saling tolong-menolong, ya. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Bapak-bapak saling menolong, ada yang membersihkan parit, bersama-sama ditolong dengan yang lain menolong yang lain. Nah, itu akan terlihat sekali, ya. Dan saling membantu ini sesuai dengan sila yang kedua. Oke, sukarela menyumbang tenaga dan materi. Seperti Ibu katakan tadi, mereka tidak meminta upah. Mereka menyumbangkan tenaganya. Kalau ibu-ibu menyumbangkan materinya buat kue, beli kue, ya, menyiapkan minuman. Oke, ini juga termasuk kegiatan saling menolong. Lalu mereka bersatu. Ya nak, kerja bakti apakah sendirian saja? Tidak, mereka bersama-sama, seluruh warga. Mau warga yang agamanya Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya, yang Konghucu, semuanya. Mau yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, atau dari daerah manapun, mereka bersatu kalau sudah menjadi warga di lingkungan itu, ya. Mungkin ada juga sih warga yang enggan atau tidak mau ikut kerja bakti. Tapi itu bukan sifat yang baik, bukan sikap yang baik. Karena mereka tidak peduli atas kepentingan umum. Ya. Selanjutnya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ya. Ketika Pak RT memberikan tugas, oke, Pak Ahmad, Pak Ahmad nanti bawa cangkul ya, bantu melebarkan parit gitu.
Pak Joko membantu menebang pohon misalnya, ya kan? Dan mereka semua mengerjakannya sehingga kerja baktinya nggak lama dan menjadi ringan. Oke, sehingga ketika kita diberi tugas, diberi tanggung jawab, maka kerjakan dengan baik. Berikutnya, anak-anak, pekerjaan ini saling tolong-menolong, menjaga lingkungan itu adalah perintah Tuhan. Ya, sehingga mereka juga melaksanakan perintah Tuhan. Ya, berarti mereka juga sudah melaksanakan sila pertama. Oke anak-anak, terima kasih ya. Ternyata anak-anak tekun mendengarkan ibu karena kerja bakti ini memang sebuah kegiatan yang perlu kita bangun, perlu kita lakukan ya. Sering-sering melakukan kerja bakti itu membangun banyak hal. Seperti tadi banyak sikap baik yang ada di dalamnya. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan setelah mendengarkan ini anak-anak selalu ingin melakukan kerja bakti dengan keluarga dulu yang paling dekat ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak lebih semangat untuk bantu mama dan papa. Sampai jumpa.